Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kapal bajak laut raksasa yang berlayar menjauhi pulau masa depan. Sementara itu, para marinir dan juga bahkan wakil laksamana seperti Dal pingsan dan mulut mereka berbuih karena efek serangan haki gelombang dahsyat milik Joy Boy yang dilepaskan oleh robot kuno. Seorang marinir yang sepertinya menelepon dari markas pusat pun mencoba bertanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di pulau tersebut. Hingga mereka tidak bisa melakukan komunikasi secara intens. Di samping itu, mereka semua juga dihampiri oleh Snake yang masih di dalam gelembung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Robot buatan tersebut mencoba untuk membangunkan para prajurit marinir ini dengan mengatakan bahwa bajak laut topi jerami sudah kabur dan mereka harus segera mengejarnya. Di kapal bajak laut raksasa, salah satu raksasa mencoba meneropong pulau yang sudah mereka jauhi tersebut dan terlihat ada beberapa orang yang pingsan terkena gelombang haki tersebut yang tidak bisa dia hitung. Brogy dan Dory terpesona dengan efek gelombang haki tersebut. Mereka pun berkata, "Itu mengesankan, aku tidak merasakan permusuhan sama sekali. Haki itu pasti lebih baik dari si rambut merah." Dari kejauhan Luffy meneriaki robot raksasa dengan mengucapkan terima kasih. Luffy tertawa dan robot kuno tersebut tidak memunculkan reaksi apapun. Kondisi riang gembira terlihat di kapal bajak laut raksasa. Mereka semua sudah bisa berhasil kabur dari pulau tersebut. Brogy berkata, "Baiklah kalau begitu selagi mereka tidur. Ayo keluar dari sini, kita berlayar ke Elbaf." Diperlihatkan bagaimana kru bajak laut topi jerami dengan beberapa ekspresi, di antaranya Zoro yang bersantai, Usopp yang menangis terharu di depan teman lamanya, dan dengan wajah keriput Luffy sedang berada di pangkuan dari Nami. Di dalam kapal Sanji overthinking. Sanji berkata, "Aku tidak bisa memahaminya Fapang kata-kata yang kau ucapkan itu. Jadi dengan ini trikmu sudah selesai ya?" "Aku tidak mendengarkannya dengan baik. Tapi kau mengatakan beberapa hal yang gila." Kemudian masuk pada flashback 2 minggu yang lalu sebelum insiden mengerikan terjadi di Pulau Egghead. 3 dari Vegapunk di sini sedang melakukan suatu pembicaraan. Stella berkata ada anomali dalam pembacaan angka pembangkit listrik. Pythagoras dan juga Saka menerangkan. Dia melihat kepadatan jumlah partikel dan flux neutron. Konsumsi energi Serapim meningkat sedikit demi sedikit. Jika ini sebuah kesalahan, maka kita mempunyai masalah yang serius. Mereka juga mengatakan bahwa ini berbeda dengan pembacaan numerik yang telah dia konfirmasi. Disebutkan bahwa ada peningkatan rasio reaksi, namun pembangkit listrik masih stabil. Data ini menunjukkan bahwa jejak Mother Flame dicuri oleh seseorang, namun semua pembacaan numerik di pembangkit listrik dipalsukan dan ditampilkan secara akurat. Jadi satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah Vegapunk mengatakan, "Mungkinkah itu Lilith?" Saka dan Pythagoras menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang memiliki alibi yang benar adalah kami bertiga di sini. Jumlah energi yang dicuri sangat besar, jadi itulah sebabnya kita harus memasukkan otak kita ke dalam mode stealth. Setelah hal tersebut time skip terjadi lagi di 1 minggu yang lalu, salah satu Vegapunk pun sudah diketahui adalah pelakunya. Pythagoras berkata, "Ini buruk, aku telah mengidentifikasi pelakunya. Dia adalah Yok." Informasi yang disinkronkan ke Pang Record adalah kenangan palsu. Jadi itulah akar kejahatannya. Video yang dikirimi oleh siput kamera pengintai juga telah dipalsukan. Ternyata jejak penggunaan siput transporter putih yang digunakan untuk pemblokiran penyadapan telepon juga telah ditemukan. Para Vegapunk mencoba untuk mendengarkan dan menyadap percakapan dari Yok dan Gorosei. Vegapunk pun mengatakan bahwa transmisi ini ditujukan ke Marijoa. Jadi alasan inilah dibalik investigasi berulang terhadap chip Purple di pulau tersebut. Lalu time skip menuju ke waktu 6 hari yang lalu sebelum insiden. Vegapunk mengatakan bahwa kerajaan Lucia telah lenyap, detailnya masih belum pasti, namun dia punya firasat buruk tentang hal ini. Saka kemudian membuat spekulasi. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Mother Flame yang dicuri? Vegapunk menjawab, "Ya, tampaknya Mother Flame diangkut dengan dan diserahkan ke pemerintah. Jika aku berani bicara tanpa bukti, menurutku pemerintah dunia memiliki senjata kuno. Itu disebabkan oleh Mother Flame yang diberikan oleh Yok. Hasilnya akan segera terungkap. Ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa membicarakan hal ini secara terbuka. Kesalahannya memang terletak pada Auk. Aku seharusnya tidak mengeluarkan keserakahan dari manusia." Pythagoras kemudian bertanya, "Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk merebut Yok?" Vegapunk mengatakan, "Tidak. Sudah terlambat untuk itu. Siapapun yang mengetahui tentang abad kekosongan akan dihilangkan." Saka kemudian berpendapat bahwa mereka bisa saja punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Namun hal tersebut langsung disangkal oleh Vegapunk. Sebuah kapal sudah disiapkan agar penduduk Egghead bisa kabur, namun itu tidak mungkin bagi kita. Perintah rahasia telah disebarluaskan ke setiap pangkalan laut di luar sana. Kita akan dikejar sampai ke ujung dunia.
Jika itu masalahnya mati di tempat yang tidak diketahui tidak akan ada artinya. Kita mempunyai peralatan yang tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu. Kita memilikinya di sini. Sarana untuk memperluas dan memaksimalkan suara kita sendiri. Jadi aku akan mati, namun aku tidak akan mati secara sia-sia. Jadi maaf telah melibatkan kalian berdua dalam semua ini, namun ada satu hal lagi yang tidak boleh hilang, yaitu peralatan manufaktur untuk menciptakan awan pulau. Awan pulau mungkin menjadi penyelamat landasan bagi umat manusia di masa depan. Setelah itu diperlihatkan Yok yang melihat Vegapunk sedang mengutak-atik robot kuno. Yok berkata, "Apa yang sedang kau lakukan, Stella?" Stella menjawab, "Ya sama seperti biasanya aku sedang melakukan eksperimen operasional untuk Mother Flame. Dengan ini sebagai sumber energi untuk membuat benda ini bergerak." Yok kemudian mengharapkan Vegapunk segera menyempurnakannya. Lanjut ke flashback kembali terjadi dan sekarang 2 hari yang lalu. Di waktu inilah tepatnya ketiga Stella ini sedang melakukan persiapan untuk memulai merekam diri mereka. Halo dunia. Masuklah, aku Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang rendah hati. Informasi ini akan membuat bahkan sebagian dari kalian akan terkejut. Namun ini merupakan hak istimewa bagi kami untuk memberitahu semua orang tentang adanya kebenaran. Dengan kematianku sebagai pemicunya, siaran ini akan dimulai dan untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang bisa mendeteksi bahwa kami menyiapkan hal seperti itu. Kami akan menghapusnya dari ingatan kami juga, dan sebagai resikonya yang lain terkait kenangan juga akan ikut lenyap. Ketika skenario buruk ini akan terjadi, ini akan menjadi kemenangan kita. Ketiga Vegapunk ini pun bangun dan melihat catatan yang dibuat oleh Vegapunk sendiri. Di dalam catatan Vegapunk tersebut berisi, penelitian penting sekarang telah diekspos ke pemerintah. Tapi kita sudah ketahuan, namun percayalah pada diri sendiri dan mati. Kemudian ini dipotong dengan berita yang mengatakan bahwa Yonko topi jerami dan krunya bersama dengan Bonnie sudah mendarat di Pulau Egghead. Begitu juga dengan Chipper Paul Zero yang juga berhasil mendarat. Pythagoras juga mengatakan bahwa mereka semua sudah dikelilingi oleh kapal perang Mariner. Laksamana Kizaru dan salah satu dari 5 tetua yaitu Saint Saturn bersama dengan mereka. Kemudian di momen di mana Vegapunk dalam kaburnya, dia menjauhi Saint Saturn yang diikuti dengan Atlas Sanji yang ada pada saat itu menggunakan Vegatan ke-8. Vegapunk di sana memberitahukan petua-petua pada Sanji, keinginan mati yang sangat dekat pada dirinya, dan biarkan saja dia ditinggal di sini. Vegapunk berkata, "Aku pikir sesuatu akan terjadi ketika aku mati." Sanji pun menjawabnya, "Tentu saja ada, itu akan menimbulkan kegemparan besar. Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu mati begitu saja di sini." Lalu diperlihatkan kondisi di masa sekarang. Dengan kapal banyak laut raksasa beserta dengan para penumpangnya bersulang untuk merayakan reuni dadakan dari teman-teman lama mereka. Dan Vegapunk berkata tentang One Piece, "Aku berharap kalian yang akan mendapatkannya." Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kantor surat kabar dunia di atas langit. Morgans berkata, "Baiklah teman-teman, saatnya mengguncang segalanya ke atas." Insiden terus menumpuk satu sama yang lain. Mari sebarkan ketakutan. Skenario terburuk di masa depan akan terjadi. Para pembaca berpegang teguh pada informasi yang akan datang dari dunia ini. Di sini ada Vivi yang terlihat benar-benar jijik melihat perkataan dari Morgans. Dia mengatakan bahwa Vegapunk juga setidaknya memberikan harapan bagi dunia atas pidato yang dia sampaikan. Morgans marah dan berkata, "Jangan beraninya kau mengganggu urusanku, gadis kecil. Kalau tidak aku akan membeberkan rahasia milikmu dan keberadaanmu juga." Vivi mengatakan, "Apa aku sempat menyinggung perasaanmu? Kau seperti gumpalan burung yang berbohong. Orang bijak tidak akan tertipu oleh rekayasamu." Wapol pun mendinginkan suasana. Dia menasehati Vivi, "Kalau kita buat marah orang ini, kita tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kau tahu kan bagaimana nanti kita jadinya." Morgans berkata, "Aku rasa kebenarannya juga menarik. Dunia akan tenggelam. Langit adalah tempat tinggalku. Bisa dibilang ini adalah raku. Jadi bagaimana menurutmu, Tuan Putri? Bukankah itu akan merepotkanmu nanti jika kau menyimpan sikapmu?" Vivi kemudian menjawabnya, "Tidak sama sekali. Kalau dunia memang sedang menuju kehancuran, aku tak pernah berpikir bahwa hanya aku yang akan tersisa." Morgans kemudian mendapatkan berita mengejutkan yang terus saja masuk ke kantornya. Black Bat versus Trafalgar Law, Yonko Akagami versus Kapten Kid, dan Kaisar si topi jerami yang membunuh Vegapunk. Kembali ke Pulau Egghead. Di sana kita melihat bagaimana kondisi setelah bajak laut topi jerami dan juga kapal raksasa meninggalkan pulau tersebut. Di sini terdapat Sentomaru dengan sekocinya meninggalkan pulau dengan menangis. Terdapat pula sebuah telepon dari pangkalan pusat yang berkata, "Halo, tolong tanggapi sinyal ini, apakah semuanya mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Dan saat itulah Kizaru kemudian menjawab perkataan dari Akainu. Akainu berkata,
Apa maksudnya ini semua? Kenapa kau yang mengangkat teleponnya? Apa yang terjadi pada yang lainnya? Keizaru kemudian menjawab, mereka semua sedang tidur sekarang dengan gelembung di mulut mereka. Akainu bertanya-tanya kembali. Apa maksudmu? Bagaimana dengan kabar Saint Saturn? Apa kondisi dari dia sekarang aman dan apa yang terjadi pada buronan? Sebaiknya kau tidak melakukan pekerjaanmu setengah-setengah. Kizaru pun mengatakan bahwa saat anak-anak muda bangun, aku akan membiarkannya, mereka melapor kepadamu. Pernahkah kau membunuh sahabatmu? Kemudian kilas balik pun dimulai di mana di sini memperlihatkan saat-saat Kizaru muda bersama dengan Vegapunk membangun Pulau Egghead. Dalam flashback ini, Vegapunk terlihat meminta bantuan kepada Kizaru membangun beberapa bangunan dan juga bercerita bahwa Vegapunk berencana untuk menamakan tempat yang mereka ciptakan tersebut bernama Egghead. Vegapunk mengatakan, itu akan menghasilkan masa depan yang bernilai 500 tahun. Kemudian itu pun diikuti dengan tumbangnya Vegapunk dengan tembakan cahaya dari Kizaru yang menusuk tepat di dada Vegapunk. Kemudian setelah flashback, Kizaru pun menjawab perkataan dari Akainu. Pekerjaan setengah-setengah katamu. Sambil berlinang air mata dia berkata, jika kalian punya waktu untuk meragukanku, lebih baik kalian datang ke sini dan lihat sendiri. Dasar anak makal jelek, beralih ke kapal dari para bajak laut raksasa. Di sini ada beberapa percakapan menarik antara Jinbei dan juga Franky, di mana mereka yang menjadi komando untuk melakukan pelayaran ke Elbaf. Jinbei memulai perbincangan. Suasananya menjadi sunyi, bukankah mereka akan berpesta? Franky kemudian mengatakan bahwa mereka hanya bersulang sekali. Luffy cukup depresi, menurutku dia tidak memenuhi tujuannya. Lalu diperlihatkan flashback singkat di mana Vegapunk meminta pertolongan kepada Luffy untuk membantunya melarikan diri. Kemudian Franky menjelaskan bahwa adanya 5 Gorosei, seorang laksamana, CP0, Sherapin dan juga blokade kapal perang. Aku masih belum bisa memahaminya. Kita semua melarikan diri dari neraka. Ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Sambil minum, Zoro mengatakan bahwa sungguh memalukan si payah itu. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, membiarkan kematian seorang kakek tua mati. Zoro berkata bahwa sekarang Luffy sudah menjadi kaisar. Dia tidak seharusnya tertekan ataupun kesal karena membiarkan satu orang tua mati. Berlanjut ke kondisi dari kru lainnya saat ini. Mereka sedang mengelilingi Lilith yang sepertinya sudah tampak sadar dan bangun dari pingsan yang dilakukan oleh Atlas sebelumnya. Mereka semua mengharapkan Lilith baik-baik saja. Namun tentu sang Vegapunk masih kebingungan karena satu hal. Mereka sekarang berada tepat di sebuah sofa raksasa yang benar-benar besar. Mereka di sini terlihat seperti semut yang sedang berkumpul. Nami kemudian menjelaskan. Kita berada di salah satu ruangan di kapalnya para raksasa. Itulah sebabnya segalanya menjadi sangat besar. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kau satu-satunya Vegapunk yang masih kami dapatkan dan berhasil kami bawa dari pulau tersebut. Atlas memukul kepalamu, jadi mungkin itulah penyebab kau pingsan. Kemudian Lilith mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya. Catatan dia ini mungkin karena kali ini sinyal kembali terhubung ke Pang Record yang menyebabkan semua hal yang sudah berlaku masuk ke dalam memori otaknya kembali. Jadi dia sudah mengetahui semuanya walaupun dia pingsan dan kemudian akhirnya dia pun menangis karena tentu tahu teman-teman sesama Vegapunk sudah mati dan begitu banyak orang yang berkorban di Egghead. Setelah bersedih, kemudian tiba-tiba saja dia berteriak lapar. Dan para kru bajak laut topi jerami bingung karena perubahan suasana hati Lilith yang benar-benar cepat. Catatan lagi, ini kemungkinan sudah ada diskoneksi antara mereka berenam. Jetty sudah tidak ada lagi terhubung satu sama yang lainnya. Di samping itu, Luffy juga masih murung. Namun sambil makan karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Pak Tua Apel, padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Chopper mengatakan bahwa Luffy juga sudah terluka parah. Dia saking tertekannya dia hanya makan 5 tangan buah anggur sejauh ini. Lilith yang masih kebingungan berteriak. Itu terlalu kebanyakan. Lalu diperlihatkan bagaimana besarnya meja di kapal bajak laut raksasa yang berisi dengan buah-buah yang juga terlihat sangat besar. Pembicaraan berlanjut kembali. Lilith baru tahu bahwa itu sebabnya Luffy begitu depresi. Dia kemudian juga mengatakan bahwa alasan dirinya menangis tadi adalah karena kesedihan atas kematian semua orang. Namun itu dari persepsi kalian sendiri. Sejujurnya kebenaran dengan kata lain semua orang hidup. Tapi bagi kalian semua mereka sudah mati. Lilith melanjutkan, yang ingin kukatakan padamu adalah kau sudah melakukannya untuk menepati janjimu. Itulah sebabnya jangan bersedih Luffy. Setelah mendengarkan perkataan dari Lilith, Luffy pun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia pun dikelilingi oleh para raksasa berserta dengan gelas yang berukuran sangat jumbo yang berada di depan dari Luffy.
Luffy berterima kasih kepada para raksasa yang telah datang membantu mereka dan para raksasa menawarkan untuk mengadakan perjamuan di kapal tersebut dan menghabiskan segala makanan beserta dengan minuman kerasnya di sana. Raksasa berkata, "Oke, sebaiknya kita sekarang mengadakan perjamuan. Habiskan makanannya." Mereka semua benar-benar merayakannya, terutama dengan Robin juga yang sangat merindukan pertemuannya dengan Sao nanti di Elbaf. Lalu diperlihatkan raksasa yang bersulang dengan topi jerami. Raksasa sempat mengatakan bahwa Vegapunk bilang orang yang menemukan One Piece akan menggerakkan dunia. Jadi menurutmu siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Luffy kemudian menjawabnya, "Hei, itulah alasan sebenarnya aku keluar ke laut. Bahkan jika kau menjadi musuhku semasih aku hidup, aku pasti akan mencapainya." Semua berteriak cheers. Narator berkata, kapal langsung berlayar menuju timur laut ke negara yang diinginkan. Raksasa jalan lurus menuju Elbaf, tepatnya di dunia baru, negeri perang Elbaf. Lalu sosok misterius yang sedang berada di pantai berkata, "Datanglah." Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kondisi yang terjadi di Pulau Egghead setelah Luffy dan kawan-kawan kabur dari tempat itu. Di sini terlihat marinir yang akan memindahkan beberapa teknologi dari pulau itu, seperti Seraphim dan lain-lain. Namun di sana ada dua anggota CP0 mendekati mereka. Dan ada seseorang yang bertanya di mana keberadaan dari Stazi. Lucci menjawabnya dengan serius, "Aku sudah membunuhnya." Ekspresi dari Kaku masih tidak terlihat, namun dia menutupi wajahnya. Mungkin di sini Rap Lucci sudah mengira Stazi tewas di tangannya. Karena sebelumnya Stazi sempat menyelamatkan Vegapunk dari serangan Shigan milik Lucci. Namun kenyataannya Stazi baik-baik saja bersama dengan Kaku sebelumnya. Dan bahkan dia yang menyelamatkan Kaku. Lalu diperlihatkan adanya rapat dadakan dengan pembahasan rangkuman dari kejadian besar di Egghead yang dilakukan oleh Saturn di kapal miliknya. 9 wakil Laksamana menghadap Saturn dan mereka berdiskusi. Saturn menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan di tempat tersebut. Baik itu Yok, Pangrecord, maupun Mother Flame yang sudah menjadi milik mereka sekarang. Ini adalah kondisi yang menguntungkan dan baik-baik saja bagi Saturn. Di sisi lainnya, ke-9 wakil Laksamana ini benar-benar meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan. Dengan gagal melakukan Buster Call, dan sudah membiarkan Luffy topi jerami beserta dengan Bonnie berhasil kabur dari pulau tersebut. Para wakil Laksamana ini berjanji akan mengejar mereka ke Elbaf dan akan menangkapnya. Di saat sana kemudian Saran menerangkan bahwa kegagalan terbesar untuk saat ini tentu saja siaran dari Vegapunk yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan itu di luar dari kendali dan tidak dalam bayangannya. Tidak hanya kita tidak bisa menghentikan siaran tersebut, ironisnya lagi ada seseorang yang membantu para bajak laut itu kabur dari pulau ini, dan itu adalah raksasa besi. Lalu diperlihatkan adanya flashback 200 tahun yang lalu, tepatnya pada saat raksasa kuno ini menyerang Marijoa. Terungkap fakta bahwa di sana pada saat raksasa kuno ini kehabisan energi dan terdiam. Ini dimanfaatkan oleh Saturn dengan melakukan penelitian dan juga menggunakan ini nantinya. Jika mereka bisa berhasil untuk membangunkan raksasa besi ini, pemerintah dunia akan mendapatkan keuntungan. Raksasa kuno dapat menjadi bagian dari alat tempur mereka di masa depan. Hal ini dia katakan kepada 3 ilmuwan yang terlihat di sini. Dan salah satunya kemungkinan besar adalah Dr. Vegapunk yang sangat antusias ditugaskan dalam meneliti benda kuno tersebut. Saran benar-benar kesal dengan robot kuno yang diamankan. Lalu malah itu adalah yang menyelamatkan topi jerami di Pulau Egghead. Setelah itu ada instruksi dari wakil Laksmanana Doberman. Sebagai prajurit pemerintah aku ingin menanyakan pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, lalu apakah itu berarti Vegapunk mengatakan kebenaran di dalam siarannya? Dengan pertanyaan inilah membuat Saran benar-benar murka menatap Doberman. Kemudian wakil admiral tersebut langsung terpenal dan berdarah di bagian kepalanya. Beralih menuju ke dalam Pulau Egghead, diperlihatkan posisi dari Yok yang kali ini berada di dalam lap office. Ada sesuatu yang aneh dari kubah telur raksasa yang berada di atas awan tersebut. Rupanya mesin pembuat awan itu sudah mulai bertambah dan menyebabkan kepala telur mengambang di udara. Yok bilang dia tidak akan bisa mengontrol mesin awan ini dan oleh karena itulah dia mencoba untuk menghentikan mesin tersebut dengan menembakkan beberapa tembakan ke arah dari Cloud Machine. Yok berasumsi, ini ulah dari Addison, namun dia tahu bahwa Addison harusnya sudah mati. Usaha terus dilakukan oleh Yok untuk menghentikan mesin awan tersebut namun sayang sekali itu tidak membuahkan apa-apa dan malah akhirnya kita pun bisa melihat telur raksasa tersebut sudah terbang menjauhi ke atas pulau. Yok berkata bahwa Pangrecord sudah terbawa menjauh dari pulau. Beralih ke tanah suci Marijoa. Di sana ada percakapan antara salah satu naga langit bersama dengan Sang Koki. Naga langit menanyakan,
Apakah yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya itu adalah sebuah kebenaran? Kemana perginya Akainu dan siapa yang menangani situasi dari Kuma sekarang? Jika semisal dunia akan tenggelam ke lautan itu tidak akan berefek apa-apa pada tanah suci. Sang naga langit juga menyinggung persediaan makanan yang sudah mulai menipis dan mengancam Sang Koki agar membawakannya makanan yang lebih banyak. Namun tentu kali ini memang kondisi dari stok makanan mereka sudah menipis karena ini memang adalah ulah dari revolusi Oner yang misinya berhasil untuk menghentikan pasokan makanan dari luar ke tanah suci. Para kaum naga langit di sana mengoceh, tidak mendapatkan makanan dan bahkan ada yang mengatakan mereka seperti makan layaknya di penjara dengan sedikit sekali makanan yang mereka konsumsi. Mereka benar-benar marah dan harusnya ada seseorang yang bertanggung jawab dan mereka harus mengeksekusinya karena stok persarian makanan mereka sudah habis. Berlanjut ke ruangan utama di dalam Marijoa, Vigarland Galing memasuki ruangan tersebut dengan setelan yang mirip seperti Gorosei lainnya dengan memakai jas dan celana panjang hitam. Para Gorosei di sana bertanya apa yang kau lakukan di sini? Galing bilang dia sudah mendapatkan pesan untuk datang ke sana. Para Gorosei lainnya pun menggertak Galing menanyakan dia tidak sopan berada di sisi dari mereka. Galing mengatakan bahwa Vegapunk sekarang berada di dalam kendalinya dan dia sekarang menjabat sebagai prajurit Dewa Saints dan Pertahanan. Galing mengatakan, di sini mulai berantakan dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari bersama-sama membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik rekan-rekan Goroseiku. Tentu saja Gorosei yang lainnya terkejut dan mereka sepertinya tahu apa yang terjadi setelah Galing mengatakan hal tersebut pada mereka. Di Pulau Egghead terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh dari Saint Saturn. Tubuhnya seperti mengeluarkan aura hitam yang keluar dari dirinya. Dol dan lainnya kebingungan dan terkejut. Mereka mencoba untuk memanggil tim medis. Lama-kelamaan Gorosei ini meringis kesakitan dengan tubuhnya yang semakin mengecil. Saturn kemudian mendengar suara Im sama di kepalanya. Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy kabur? Saturnus pun memohon ampun mengatakan kekuatannya tidak dapat diprediksi dan di luar dari pemahamanku. Dan terjadi ledakan besar api hitam dan juga kilat. Setelah api padam, itu hanya menyisakan kerangka dari Saint Saturn yang tergeletak di lantai. Beralih ke Panglicorp yang sekarang melayang di udara. Di sini ada 4 Vegapunk yang ternyata masih hidup. Shoko Addison Atlas dan juga Pythagoras. Mereka berbicara tentang Yok dan juga Panglicorp. Mereka berkata bahwa gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi kemungkinan besar Yok dapat mengakses informasi otak ini juga. Namun mereka masih bersyukur karena Panglicorp masih berada di dalam genggaman tangan mereka dan tidak diambil oleh pemerintah. Sayang sekali mereka semua gagal membawa laboratorium. Mereka tidak bisa menciptakan laboratorium baru karena tentu saja itu membutuhkan anggaran dan juga bahan yang sangat besar. Di Eggdom terdapat koridor panjang dengan banyak suku cadang pengganti klon dari Vegapunk. Di antara hanya tubuh kepala lengan dan semacamnya. Kemudian diperlihatkan mereka berempat yang bersatu di dalam satu tubuh. Setelah itu, Addison memanggil temannya Hardas. Hardas menjawabnya dengan terkejut. Apa yang kau inginkan dan bukankah kau sudah mati? Lalu di Pulau Kamabaka di markas tentara revolusioner ini, beberapa orang sudah mendengar pesan dari Vegapunk dan salah satunya Koala yang mencoba untuk merangkum apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya tersebut. Seperti abad kekosongan dulu yang terjadi sebuah perang yang melibatkan senjata kuno pada masa tersebut. Siapapun yang bisa untuk mengklaim One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Sesungguhnya dia akan bisa untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih baik dan mengontrol kekuatan ini. Di sini ada informasi menarik terkait dengan alasan mengapa para kaum naga langit ingin tinggal di Red Line, puncak tertinggi dari dunia. Karena tentu dunia akan segera tenggelam ke lautan. Itulah sebabnya pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan raksasa di The Killa Wolf, Vodka Wolf, Ram Wolf dan juga Bourbon Wolf sejak 700 tahun yang lalu. Nama jembatan-jembatan dini adalah nama dari alkohol. Karena alkohol mengambang di air,